Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Oke guys, kali ini bahasan yang akan saya bahas yakni mengenai menjadi seorang guru. Maaf ya kalau mungkin backgroundnya ini lagi mau hujan guys, lagi banyak petir. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sekarang ingin menjadi guru atau sedang menjadi guru, seperti apa sih guru itu dan bagaimana kesehariannya. Oke, karena mungkin bagi yang belum itu banyak sekali yang beranggapan jadi guru itu masuk ke kelas mengajar lalu pulang. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Dulu ketika saya masih bekerja di pabrikan, saya ketika masuk ke menjadi guru itu yang ada dalam pikiran saya, oh guru itu jam 12 pulang atau jam 1, jam 2 pulang ya, seperti itu. Ketika saya awal-awal memang awalnya seperti itu, tetapi setelah saya mendalami secara mendalam, ternyata tugas menjadi guru itu tak semudah yang kita bayangkan guys. Apa yang dulu saya pikirkan berubah drastis, bahkan mungkin lebih dari pabrik, lebih dari perusahaan-perusahaan yang bonafit. Karena apa? Oke, satu, yang pasti administrasi ini yang dituntut oleh seorang guru. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar masuk ke kelas, memberikan materi dan pulang, tidak. Tetapi kita dibebani oleh administrasi. Bagaimana perencanaan pembelajaran dari awal itu, dari awal tahun seperti apa, dari keseharian seperti apa, mulai dari kaedah pendidikan, kota, promes, supaya akhirnya menjadi RPP atau modul ajar. Luar biasa guys, itu adalah tugas yang memang beratnya itu bukan di mengajarnya, tapi di beban administrasinya. Itu yang pertama ya. Kemudian apalagi beban yang diterima oleh guru? Ada yang dinamakan tugas tambahan. Seorang guru itu mempunyai tugas tambahan, misalkan menjadi minimal wali kelas ya. Ketika guru dibebankan menjadi wali kelas, otomatis guru itu harus mengontrol kelasnya. Bukan hanya ketika di waktu sekolah, tetapi di luar waktu sekolah. Membalas ketika orang tuanya menanyakan siswanya seperti apa, ketika pulangnya telat, ketika ada kegiatan apa, itu tugas seorang wali kelas. Ya, tambahan dari guru mapel, itu tugas wali kelas. Itu juga menjadi tugas tambahan. Bahkan kalau ada perlombaan atau ada kegiatan apa, tidak sedikit guru yang mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Bukannya ketika kerja itu kita mendapatkan uang, terkadang guru itu harus mengeluarkan juga uang. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain dari eskul, ada juga tugas-tugas tambahan lainnya, seperti yang masuk ke manajemen. Ya itu udah jelas lah, pekerjaannya udah menumpuk. Oke. Kemudian selain dari itu, menjadi seorang guru harus tahu psikologis seorang siswa atau muridnya. Bagaimana keadaannya ketika di rumah. Kenapa siswa ini gak mau belajar? Kenapa susah sekali mengerjakan tugas? Itu menjadi seorang guru harus tahu sampai ke sana. Ada permasalahan apa? Keluarganya seperti apa? Bukan hanya di ruang lingkup kelas yang kita ajarkan ilmunya. Kalau hanya sebatas itu mungkin kalau saya mudah menurut saya. Tapi bagaimana kita tahu kondisi siswa itu berapa jarak tempuh ke rumahnya? Dan kalau misalkan terlambat, kenapa siswa tersebut terlambat? Asalnya seperti apa, berapa jarak rumahnya? Dan ketika siswa tidak masuk, apakah benar-benar tidak masuk? Atau mungkin siswa tersebut tidak punya ongkos atau tidak ada yang mengantar ke sekolahnya? Sampai sejauh itu kewajiban menjadi seorang guru, tanggung jawab besar yang dipegang. Tapi apa dibalik semua itu, dibalik kesulitan yang membuat para guru bertahan? Yang membuat guru bertahan ada dari niat. Ketika awal niatnya ingin mendedikasikan pada dunia pendidikan, ingin mencerdaskan anak bangsa, insya Allah akan bertahan terus, akan fight dengan apapun yang terjadi. Dan yang membuat hati bahagia itu ketika siswanya mampu sukses, ketika muridnya mampu sukses. Sukses dalam hal apa? Dalam ilmu yang kita berikan itu ternyata diterima.
apalagi dalam hal pekerjaan udah jelas. Ketika udah lulus, balik lagi ke kita dan melaporkan bahwa udah sukses, sudah kerja di sini. Tetapi yang lebih berarti itu ketika suksesnya ilmu kita itu diterapkan oleh para siswa kita. Jika kita sedang mengeluh sebagai seorang guru, ketika kita sedang drop, melihat siswa ketawa, melihat siswa tersenyum, itu udah menjadi obat bagi para guru. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya merasakan sendiri tekanan dari sini, tekanan dari luar, dari pemerintah harus seperti ini, dari pengawas harus seperti ini, dari sini harus seperti ini, dari orang tua tahunya seperti ini, tahunya mengajar, dia kerja seperti ini. Itu harus disatukan dalam lingkup pendidikan. Beban berat yang ditanamkan, dan ketika siswanya tidak berhasil, tetap yang disalahkan guru. Padahal ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga yang dari kecil anak dididik. Bahkan bukan dari kecil, kalau menurut saya, dari sejak kandungan itu anak sudah dididik. Bahkan kalau menurut saya, kita ini sebelum punya anak, kita sudah mendidik. Anak kita akan mencerminkan perilaku kita, maka didiklah diri kita sendiri. Nah, seperti itu guys. Bagi yang ingin jadi guru, memang guru juga karir, ada jenjangnya. Tetapi luruskan dulu niat ketika kalian akan menjadi guru ataupun sekarang menjadi seorang guru. Ikhlaskan ketika kita mengajar, niscaya. Tidak, kita juga manusia, tetap butuh uang. Iya, saya paham itu. Insya Allah ketika kita niat ikhlas, rezeki itu datang pada kita. Tapi ingat, jangan cara yang tidak baik, karena itu gak akan berkah. Percuma kita mengabdikan diri menjadi guru kalau kita menggunakan cara yang tidak baik. Gampang kalau di dunia pendidikan ingin seperti itu, gampang. Tapi kembali lagi, berkah atau tidaknya. Ya, mungkin saya juga belum se-perfect atau belum sebaik guru yang memang hebat. Tapi saya coba sharing supaya ada gambaran buat rekan-rekan yang mungkin ingin menjadi guru ataupun yang sudah menjadi guru, yang baru menjadi guru, seperti apa sih kesulitan jadi guru itu dan nyamannya seperti apa. Nah, ini yang sudah saya rasakan. Semoga apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan bagi semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.